Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak Irfan, Pak Aan? Selamat pagi semuanya. Semuanya Alhamdulillah. semoga kabarnya baik ya. Amin. Sehat, Pak. Amin, amin. Oh, pada pagi hari ini, hari Kamis 30 November tahun 2023, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam dalam kegiatan supervisi coaching. Sebagai supervisor, saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Urfan dan Pak Aan. Pak Urfan selaku coach dan Pak Aan selaku coachee. Harapannya kegiatan coaching nanti dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan solusi-solusi alternatif solusi yang disampaikan oleh coachee dapat menjadi rencana aksi yang mantap dan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, ya Pak Urfan dan Pak Aan. Ya. Nah, sebelum kita mulai ke kegiatan coaching, saya akan memulai kegiatan pra-supervisi dulu, Pak Urfan. Saya pada kesempatan kali ini akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Urfan selaku coach berkaitan dengan eh, kompetensi apa yang akan diraih oleh coach dalam kegiatan coaching tersebut, ya. Bisa kita mulai ya Pak Urfan kegiatan Bisa. pra-supervisi Ya. ini ya. Ya, Oke, bisa siap. Pak Rizal. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Urfan, saya selaku supervisor diminta Pak Urfan untuk membantu kompetensi yang mana Pak Urfan? Ya, betul. Terima kasih Pak Rizal sudah berkenan membantu saya untuk menilai apa yang nantinya akan saya lakukan pada praktek coaching ini, Pak. Jadi, dari ketiga kompetensi inti coaching ini, Pak, jadi saya itu ingin eh, memfokuskan ke kompetensi mendengarkan aktif, Pak Rizal. Itu yang nantinya ingin saya kembangkan. Iya baik, mendengarkan aktif ya Pak Urfan ya kompetensi Betul. tersebut. Ya, lalu di bagian mana bagian mendengarkan aktif tersebut yang fokus saya amati nanti? Jadi dalam mendengarkan aktif nanti, Pak, jadi ada yang pengen saya dalami atau pengen saya tingkatkan itu adalah yang bagaimana saya itu bisa membuat asumsi dalam proses coaching ini, Pak. Ya. Oh, saya ingin mendengarkan mengapa Bapak meminta saya untuk mengamati mendengarkan aktif. Apakah Bapak pernah mengalami kesulitan saat kegiatan coaching sebelumnya? Mohon penilaian Bapak untuk kegiatan coaching sebelumnya, Pak. Betul, Pak Rizal. Jadi dalam proses coaching sebelumnya, Pak, jadi dalam proses mendengarkan aktif itu saya terkadang tidak fokus dalam melihat atau mendengarkan kunci dalam menyampaikan permasalahan. Jadi hal tersebutlah yang ingin saya tingkatkan kembali, saya ingin kembangkan kembali. Seperti itu, Pak Rizal. Jadi oke. Oh, saya paham. Jadi pada coaching sebelumnya Bapak kurang begitu fokus dalam mendengarkan ya. Karena risikonya adalah kalau kalau tidak fokus mendengarkan tentu solusi-solusinya tidak dapat dikembangkan ya Pak Irfan ya. Betul, betul, Pak. Saya sudah mendengarkan informasi apa yang akan dikembangkan, kompetensi yang mana yang akan dikembangkan, lalu harapan Bapak sudah Bapak sampaikan juga dalam observasi ini, dan saya harap kegiatan coaching ini berjalan dengan baik, dan saya beri waktu kesempatan Pak Irfan untuk melaksanakan coaching. Saya bersiap untuk memberikan supervisi nanti pasca kegiatan coaching ini berlangsung. Demikian dari saya untuk kegiatan pra-coaching ini. Selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Irfan dan Pak Aan untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Terima kasih Pak. Baik, Silahkan. baik. Terima kasih, Pak Rizal. Pak An bisa mendengarkan suara saya, Pak? Jelas, Pak. Baik, baik. Eh, kita akan mempraktekkan, Pak, untuk praktek coachingnya. Saya sebagai coach dan Pak An sebagai coachee. Baik, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Arfan. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini, Pak?
Alhamdulillah baik, sangat sibuk sekali ini hari-hari kayak gini. Oke, Pak Irwan oke. mungkin juga nih. Iya, betul. Saya bisa melihat dari wajah dari Pak Ani betul sekali terlihat sibuk, banyak yang pengen disampaikan mungkin Pak An. Apa kira-kira mau menyampaikan apa atau mau bercerita apa, Pak? Monggo bisa sharing dengan saya, Pak. Iya Pak, ini saya mungkin tidak pada saat ini ya Pak, kisah saya. Ini saya karena kemarin sudah janjian dengan Pak Urfan, saya akan apa namanya menceritakan apa kendala saya ketika saya sebagai pengajar atau pendidik di sekolahan. Eh, Begini Pak, saya itu kalau di kelas ketika saya mengajar itu saya merasa anak-anak saya itu kurang kurang memperhatikan saya, Mbak, kurang memperhatikan saya. Ada yang di sisi lain ada yang main sendiri, ya, kemudian mereka ada yang mengerjakan tugas lain. Kepengen pengennya saya sih enggak seperti itu. Oke, oke, baik. Kurang fokus berarti anak-anaknya ya, Pak. Jadi punya kesibukan lain, main sendiri, mengerjakan tugas Ya, lain, malah tidak memperhatikan Pak An sebagai guru mapel di kelas tersebut ya. Betul ya, Pak An ya? sekali, Pak. Jadi Waduh, iya, 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 mereka oke, oke, oke. tidak seperti apa yang saya inginkan, Pak. Harusnya kan Oke. sebagai murid ya harus memperhatikan sampai selesai, sampai dengan apa yang dia harus kerjakan tuh harus selesaikan dulu, baru setelah itu mungkin mengerjakan pekerjaan lain ketika masih ada waktu silakan, karena pekerjaan dia udah selesai. Harapannya saya seperti Iya, itu. iya, betul, betul, betul. Nah, saya pengen tahu nih Pak Aan, kalau kalau Pak Aan melihat ya mengamati anak-anak tersebut, ya anak-anak Pak Aan itu kenapa kok bisa main sendiri, bisa mengerjakan tugas lain, kok tidak memperhatikan Pak Aan? Pak Aan menurut Pak Aan tahu nggak alasannya apa? Anak-anak melakukan hal tersebut. Ya, ini menurut saya mereka itu mungkin satu, dia udah belajar apa ya dari rumah sehingga dia itu merasa sudah bisa gitu. Jadi karena sudah bisa ya mungkin dia kepengennya aku udah bisa mending ngerjakan yang lain aja atau mungkin ada kegiatan lain yang eee, bisa dia kerjakan gitu. Misalkan mengerjakan tugas yang nanti akan dikumpulkan yang belum dia kerjakan, misalkan seperti itu. Karena dia udah paham apa yang saya pelajari. Kemungkinannya seperti itu Pak, kemungkinan ini prediksi saya gitu. Oke, oke. Jadi kemungkinan-kemungkinan alasan kenapa kok anak-anak yang tadi tidak memperhatikan itu karena anak sudah merasa tahu ya. Oh, saya sudah belajar Iya. di rumah, jadi saya sudah tahu nih pelajarannya Pak An besok apa. Jadi yaudah deh, nggak usah Iya. didengerin aja Pak An. Gitu ya Pak ya. Ya, mungkin demikian, Pak, karena dia Hmm, merasa pede dan itu ya, sebagai apa namanya, dia kepedean dia itu jadi seperti itu, oke, begitu. baik, baik. Pak An pernah nggak apa namanya mengidentifikasi nih kira-kira bagaimana ya caranya ya biar anak-anak itu memperhatikan saya? Bagaimana ya? Pernah nggak mencari atau bertanya atau apa namanya membuat strategi nih kira-kira biar anak-anak itu bisa memperhatikan saya ketika pembelajaran? Boleh cerita nggak, Pak? Ya, biasanya strategi saya itu ketika saya pembelajaran itu saya memberikan tugas setelah saya eh, menyampaikan materi agar mereka itu fokus ke pekerjaannya itu. Tapi untuk beberapa murid mereka yang benar-benar sudah pandai dan sudah bisa itu kadangkala mereka mengerjakannya mungkin lebih cepat daripada teman-temannya. Jadi kemungkinan besar untuk hal itu ada ya. Ini semacam kelebihan lah buat mereka ketika dia mendapatkan suatu materi tapi dia udah paham karena sudah belajar sebelumnya dan dia ketika diberi latihan itu dapat mengerjakan dengan baik. Ya itu saya senang juga sih sebetulnya ketika mereka sudah mampu untuk mengerjakan ya dengan apa yang
saya inginkan pada latihan-latihan tersebut. Begitu, Pak. Oke, memberikan tugas ya Pak ya biar fokus anak-anaknya ya. Tapi Iya. kira-kira efektif tidak Pak apa yang sudah dilakukan Pak An biar anak-anak memperhatikan ketika pembelajaran atau malah sebaliknya atau sebagian efektif, sebagiannya tetap apa namanya main sendiri atau bagaimana Pak An? Ya, saya kira efektif, cuman begini, Pak, di tempat kami itu kan, waktunya biasanya kan ngeblok. Jadi pelajaran dari jam awal sampai jam terakhir itu sama, dan itu, jika mereka memang benar-benar, paham akan materi yang dia sudah kuasai, mereka tentunya akan mengerjakan, jauh lebih cepat. Dan saya sih sebagai guru ketika mereka sudah mengerjakan dengan, selesai dengan sempurna, ya saya kan merasa bangga juga, Pak, karena siswa-siswi saya sudah bisa mengerjakan dengan baik tanpa adanya penjelasan-penjelasan yang lebih detail lagi dari saya karena, mereka udah belajar, mereka udah tanya-tanya kakak kelas, mereka sudah tanya teman-temannya, seperti itu, Pak. Oke, baik-baik. eh Jadi kira-kira bagaimana Pak? Pak An punya rencana nggak untuk apa biar anak-anak itu lebih memperhatikan ketika jamnya Pak An? Punya rencana apa kira-kira Pak ke depan? Ke depan saya mungkin akan, merencanakan untuk pemberian tugas yang mungkin jauh lebih banyak, Pak. Jauh lebih banyak, minggu depan mungkin akan saya kasih job yang lebih karena bisa jadi mereka yang, sudah mampu untuk mengerjakan itu biar tidak ramai, Pak, tidak ramai dengan pekerjaan yang mungkin menurut saya itu sudah cukup, menjadi pekerjaan berat buat mereka ya. Pekerjaan berat dalam artian mereka tetap mampu mengerjakan, tapi waktunya mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama, begitu, Pak. Oke, baik. eh Jadi jadi minggu depan, Pak, Pak, ya, minggu depan oke mungkin baik. saya bisa, mengaplikasikan. Oke, baik. Langkah yang diambil Pak An saya rasa sudah cukup tepat kalau semisal saya boleh berpendapat ya Pak An ya. Dan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu anak-anak mulai memperhatikan ketika pembelajaran yang dilakukan oleh Pak An. Kira-kira Iya, perasaannya Pak. bagaimana Pak? Perasaannya bagaimana Pak setelah kita sharing seperti ini? Ada yang ingin diungkapkan? Ya alhamdulillah, Pak, mungkin tadinya saya, belum belum tahu solusi yang akan saya kerjakan, tapi ketika saya dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan Pak Urvan, saya bisa, paling tidak, ada rencana-rencana ke depan yang bisa saya lakukan, Pak, untuk kegiatan saya supaya anak-anak pada saat, saya belajar itu, mereka bisa lebih fokus, lebih memperhatikan, tidak rame sendiri, sehingga pembelajaran pada saat saya mengajar itu dapat sesuai dengan apa yang saya inginkan atau saya harapkan, Pak Urvan. Oke, baik-baik. Terima kasih kembali Pak An. Saya pun juga ikut senang ya, Pak An sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan mudah-mudahan ya saya tunggu kabarnya minggu depan. Mudah-mudahan nanti ada kabar baik tentang peserta didik yang nantinya akan lebih memperhatikan Pak An ketika pembelajaran. Seperti itu ya Pak An Baik, ya. Pak, terima kasih sekali, Pak. Iya, baik-baik. Mungkin saya cukupkan Pak kegiatan sharing obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, Pak An. Selamat pagi, Pak Urvan. Terima kasih. Ya, sampaikan bahwa kegiatan secara umum berjalan dengan baik, tanpa ada kendala teknis apapun, suaranya sangat bagus, jernih, dan apa yang disampaikan saya sangat paham, tanyanya juga sangat bagus ya, jawaban juga lebih bagus juga. Udah kegiatan selanjutnya setelah tadi saya menyampaikan supervisi di tahap 1, lalu di tahap 2, Pak Irfan dan Pak Aan melakukan kegiatan coaching. Kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap 3, kegiatan pasca supervisi. Kegiatan ini saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada coach ya, dan beberapa hal ingin saya tanyakan.
kepada coach berkaitan dengan kegiatan tadi. Pak Urban, bisa mendengar suara saya, Pak, ya? Bisa, Pak. Bagaimana Pak Urvan menilai sendiri performa Pak Urvan dalam kegiatan tadi? Apakah kompetensinya dapat terpenuhi, kompetensi mendengar? Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal. Kalau semisal saya Ya. menilai diri saya sendiri ya Pak ya, apa yang sudah saya lakukan praktek coaching bersama Pak Aan sebagai coachingnya, saya rasa kompetensi inti yang tadinya apa namanya yang saya fokuskan di sini yaitu mendengarkan aktif dan saya rasa sudah saya lakukan dengan baik ya Pak. Bagaimana saya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Aan ketika menyampaikan permasalahan, lalu alasannya apa, terus yang berikutnya rencananya selanjutnya seperti apa, itu saya dengarkan, saya simak dengan baik. Jadi seperti itu Pak Rizal. Oke, saya sepakat ya. Memang benar tadi saya mengamati Bapak menyimak dengan sangat baik. Lalu saya minta izin kepada Pak Urvan untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya. Baik, baik Pak. Jadi saya mengamati tadi pada saat Bapak bertanya, Bapak telah bertanya berdasarkan hasil tindak lanjut dari respon jawaban dari Pak Aan. Jadi Pak Urvan sudah menyimak, sudah mencatat, sudah merespon, lalu memberikan umpan balik melalui pertanyaan yang sangat berbobot. Jadi itu semuanya proses sudah berjalan dengan baik coachingnya. Lalu ada beberapa hal menjadi catatan saya. Pak Urvan tadi masih memberikan pertanyaan tertutup ya, apakah efektif tidak? Nah ini, apakah sudah efektif gitu ya? Lalu Pak Urvan juga menyampaikan, izinkan saya berpendapat. Nah ini tadi muncul kalimat seperti itu Pak Urvan. Iya, iya, Memang siap, dalam siap. coaching ini kita bisa memberikan solusi-solusi melalui pertanyaan-pertanyaan, ide gagasan yang dapat membangun, menggali dari coach itu sendiri. Lalu setelah saya mengamati tadi, pada dasarnya sudah cukup bagus, lalu saya ingin mendengar setelah Pak Urvan berhasil mencapai kompetensi mendengar tadi, rencana selanjutnya bagaimana Pak Urvan? Baik, setelah ini Pak, karena saya melihat apa yang sudah saya ingin tercapai, jadi saya ingin lebih memperdalam lagi Pak, tidak hanya mendengarkan aktif ya, tapi kompetensi inti yang lainnya, baik kehadiran penuh ataupun mengajukan pertanyaan berbobot akan saya dalami kembali dan kegiatan coaching seperti ini akan saya coba lakukan ya Pak di momen-momen tertentu dan lebih konsisten karena agar lebih terasa lagi dan bagaimana saya sebagai coach itu bisa sesuai dengan kompetensi yang diminta pada praktek coaching ini, Pak. Seperti itu, Pak Rizal. Baik Pak. Jadi setelah proses kompetensi mendengar bisa dicapai, lalu kompetensi melihat ya Pak ya? Ya, betul, betul, Pak. Ya. Pak, saya ingin mendengarkan skala keberhasilan Bapak tadi. Sebelumnya mendengar berapa, lalu mencapai berapa setelah coaching? Kalau semisal saya menilai diri saya sendiri ya, Pak ya, yang tadinya sebelum disupervisor oleh Pak Rizal, saya bisa membuat diri saya di angka 6 dan setelah disupervisor ini, mungkin saya berani memberikan penilaian diri saya sendiri yaitu di angka 8, Pak. Atau mungkin 8, 9. luar biasa. Oke, oke. Lalu yang melihat pada skala berapa Pak? Kalau yang melihat, Ini belum dilaksanakan ya rencana ya belum. untuk selanjutnya kan? Betul. Kalau saya boleh menilai diri saya sendiri, Pak, untuk saat ini di angka 6, Pak. Yang 6, baik. Baik, jadi setelah Bapak mengetahui skalanya 6, Bapak bisa membayangkan ya bagaimana nanti rencana tindak lanjut dalam coaching berikutnya. Nanti kira-kira apa yang akan ditanyakan, apa yang ditingkatkan, Bapak sudah bisa membayangkan ya. Jadi sementara cukup dulu. Insya Allah kita akan bertemu pada kegiatan supervisi dan coaching berikutnya.
Kira-kira menurut Bapak akan kita laksanakan kembali kapan, Pak? Kegiatan supervisi ini? Oke, kalau saya boleh mengusulkan Pak, 1 atau 2 minggu ke depan Pak, kita akan coba lakukan kembali dengan praktek coaching, yang nantinya akan disupervisor oleh Pak Rizal. Terima kasih. Kita akan pada mode online bisa ya, atau kita dapat ketemu langsung di tempat yang telah kita sepakati. Terakhir Pak, yang bisa membantu Bapak untuk kegiatan coaching ini siapa? Oke, baik yang bisa membantu kegiatan coaching ini Pak, kalau semisal saya boleh utarakan, rekan sejawat, sesama rekan CGP, kepala sekolah, itu yang bisa membantu dalam proses coaching ini Pak. Terima kasih. Bapak telah memberikan jawaban yang sangat memuaskan. Sebagai penutup, kalimat penutup, apa yang Bapak peroleh dari hasil kegiatan supervisi ini? Baik, hasil yang bisa saya peroleh adalah saya belajar bagaimana menjadi coach yang baik, bagaimana coach bisa memunculkan, bisa mengembangkan kompetensi inti yaitu mendengarkan dengan aktif. Seperti itu Pak Rizal. Terima kasih banyak Pak Urvan sebagai coach dan Pak An sebagai coachi. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung kegiatan supervisi ini dan hasilnya menurut saya sudah cukup baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.